yang akan saya sampaikan ada beberapa kali kita sudah di pemuridan, kita sudah dengar. Tapi ada hal-hal yang Tuhan bukakan kembali buat kita semua. Jadi saya punya tema yang cukup panjang. Ayo kita baca sama-sama di depan. 1, 2, iya. Siap sedialah dan jadilah gereja yang berkualitas, menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kenapa saya harus tulis gereja yang berkualitas? Karena ada gereja hari ini yang tidak berkualitas. Kualitas apa? Kualitas rohaninya nggak ada. Dan ada banyak gereja yang hari ini tidak mau siap sedia. Dan ketika Tuhan sampaikan suara ini, saya berdoa, saya harus sampaikan supaya kita siap sedia. Saudara mau siap sedia? Yang mau siap sedia, lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Baik. Bisa dicabut baru ini. Iya, oke. Kita baca cepat-cepat Matius pasal 24 ayat 37 mulai ya. Saudara bisa perhatikan di depan sini. Saya baca 1, 2, iya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara perhatikan, ini enggak main-main. Alkitab bilang sama-sama orang percaya, tapi yang satu disingkirkan, dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kalau kita tahu hari Tuhan mau datang, tahun, bulan, tanggalnya, saya percaya last minute baru saudara mau bertobat. Tapi justru karena kita tidak tahu dia bisa datang kapan saja, siap sedialah. Katakan siap sedialah. Amin. Jadi saudara, jadilah gereja yang berkualitas, siap sedia, jangan main-main lagi. Saya minta perhatikan baik-baik firman hari ini, supaya engkau menaruh harapmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Oke. 3 perumpamaan penting yang sudah kita belajar bersama dalam pemuridan. Dalam Matius pasal 25 menjelaskan 3 pemisahan, antara lain Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13, nggak usah baca ya. Itu tentang pemisahan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Kita sudah buat dramanya ya tahun lalu. Nah, itu pemisahan di dalam gereja, oke? 5 anak darah bijak, orang percaya sama-sama ada di gereja. Yang bodoh juga sama-sama ada di gereja. Tapi nanti hari Tuhan yang bijak itu disingkirkan, yang bodoh tidak. Matius 24 ayat 14 sampai 30, pemisahan hamba yang baik dan yang jahat. Nah, pemisahan dalam gereja juga. Yang ketiga ini Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nah, pemisahan domba dan kambing. Ini pemisahan dalam dunia antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat tabelnya tuh begini. Nah, kita bahas yang ketiga dulu. Oke. Terlalu lambat. Nah, ini dia. Yang ketiga ya, pemisahan antara domba dan kambing. Orang percaya itu disebut domba. Amin. Yesus adalah gembalanya. Nah, dalam pemisahan ini, kambing itu orang tidak percaya. Yang tidak percaya alamatnya neraka. Yang percaya masuk ke dalam surga. Oke, jadi perumpamaan ini saudara harus tangkap. Amin. Nah, sekarang penekanan perumpamaan ini adalah posisi bukan perbuatan baik ya. Oke, sekarang pemisahan dalam gereja. Gereja sempurna dan gereja tidak sempurna. Dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13 tentang gadis dan hamba, ya.
Ini menunjukkan kualitas pengiringan orang percaya. Amin. Jadi diperlukan itu gereja yang berkualitas. Perumpamaan 10 gadis menggambarkan hal yang dituntut Tuhan sehubungan dengan kualitas orang percaya, yaitu pengiringannya. Amin. 5 gadis bijak menggambarkan orang percaya yang berkualitas. Dilihat dari mananya? Dari pengiringan dan kepatuhannya terhadap firman. Perhatikan saya, ayo anak-anak muda. Saya mau bilang sama anak-anak muda, kau boleh kejar cita-citamu nak, tapi ingat, engkau harus mengiring Tuhan sungguh-sungguh setia. Karena yang Tuhan nilai pengiringan dan kepatuhanmu terhadap Tuhan. Engkau ada di gereja kalau enggak patuh. Hari Rabu yang lalu kita sudah belajar ya, tidak disingkirkan anak-anak GFG, tidak disingkirkan. 5 gadis bodoh menggambarkan orang percaya yang tidak berkualitas. Enggak berkualitasnya karena apa? Dilihat dari pengiringan dan kepatuhannya terhadap firman Allah. Ada banyak orang Kristen enggak patuh Pak, enggak sungguh-sungguh, enggak setia. Dibaptis, berbuat dosa lagi. Melayani Tuhan, buat dosa lagi. Ini enggak patuh. Orang-orang seperti ini tidak dimasukkan dalam kategori berkualitas. Tidak dimasukkan dalam kategori gereja sempurna. Ketika datang penyingkiran, mereka enggak tersingkir Pak. Mereka enggak tersingkir Bu. Jadi 5 anak darah bodoh ini berbicara orang-orang percaya yang tidak patuh. Kalau lebih dalam lagi, mereka itu bawa pelita, iya kan ceritanya, tapi enggak bawa minyak. Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Mereka tidak dipenuhi Roh Kudus. Ingat, yang akan menyingkirkan kita adalah kuasa Roh Kudus. Bilang kiri kanan, kuasa Roh Kudus. Amin. Bilang sama dia, kamu harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Nah, hamba, sekarang hamba ya. 3 perumpamaan. Hamba yang baik dan rajin, gambaran jemaat yang berkualitas. Dilihat dari pelayanannya dan pengabdiannya dalam pengembangan talenta. Hamba yang jahat dan malas, gambaran jemaat yang tidak berkualitas. Dilihat dari mana? Pelayanannya dan pengabdiannya. Maksudnya begini, ada orang cukup jadi orang Kristen gak terlibat dalam pelayanan. Hati-hati bro. Sedikit yang Tuhan taruh dalam hati saya. Perhatikan para GFG. Dulu GFG lihat saya. Saya harus sampaikan ini nak. Saya harus sampaikan ini guys. Beberapa bulan yang silam, para GFG rajin sekali hari Sabtu membersihkan gereja. Datang mereka untuk vakum. Tapi hari ini enggak lagi. Di mana kualitas pelayanan Anda? Tuhan nilai loh saudara. Hamba itu dinilai dari pengabdian dan pelayanannya. Kenapa di Eagle selalu dorong saudara untuk melayani dalam semua bidang? Yang bikin video, ya saya senang ada seorang bapak ingatin saya untuk kirim video, diedit. Terlibat dalam pelayanan dan saudara bukan cuma pelayanan, pengabdiannya, kesetiaannya dalam pelayanan. Ini hamba yang baik. Tapi hamba yang jahat, ada karunia-karunia, ada talenta, dia bisa menyanyi, dia enggak kembangkan talenta itu menjadi hamba yang jahat. Dan hamba yang jahat tidak tersingkir. Artinya anak-anak Tuhan yang tidak melayani, tidak mengabdi sungguh-sungguh kepada Tuhan, enggak tersingkir. Makanya di awal tadi kita baca, 2 orang sementara memutar batu kilangan, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Suami istri tidur di ranjang, suaminya diangkat, istrinya tertinggal. Atau sebaliknya, istrinya tertinggal, istrinya diangkat, suaminya tertinggal. Kenapa? Karena dia mungkin jadi pengiring Tuhan tapi tidak taat, atau dia terlibat dalam pelayanan
tidak setia. Saya bersyukur hari ini saudara boleh memberkati. Amin. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Oke, berikut. Kita lihat gambar. Ini ya, perhatikan. Kawanan domba adalah orang percaya. Sekarang kita bahas tadi kawanan domba. Cuma ada pemisahan dua ya, domba dan kambing. Orang tidak percaya kambing, orang percaya domba. Ya, dalam Alkitab ditulis seperti itu. Nah, kawanan domba ini terbagi dua. Yang satu 5 anak darah bijaksana. Mereka itu perhatikan, 5 anak darah bijaksana. Mereka akan masuk dalam pesta kawin anak domba itu. Artinya mereka disingkirkan. Perhatikan ya. Kemudian luput dari antikristus di padang gurun. Mereka disingkirkan di padang gurun. Mereka luput dari kejamnya antikris. Kejamnya penganiayaan antikris. Nah, gereja tidak sempurna, 5 gadis bodoh itu ada, dan hamba yang jahat itu, mereka tidak masuk, tidak diizinkan masuk ke pesta perkawinan anak domba, dan mereka mengalami masa antikris selama 3,5 tahun. Itu yang waktu GFG saya sampaikan. Dalam kurun waktu 3,5. Jadi Tuhan datang, ada dulu 3,5 tahun aniaya antikris. Setelah 3,5 tahun kemudian baru Tuhan datang. Antikris berkuasa, mulai antikris berkuasa itu lamanya 3,5 tahun. Setelah habis 3,5 tahun baru Tuhan datang. Nah, mau mulai antikris berkuasa ini kita belum tahu. Ya kan? Kita disuruh belajar indikasinya, tanda-tandanya. Nah, ketika antikris mau berkuasa, gereja yang sempurna, 5 anak darah bijak itu dan hamba yang baik itu disingkirkan. Oke? Mereka terluput dari antikris. Kalau masuk di tengah-tengah antikris, siksaan katanya 5 bulan maut diangkat. Dan orang hanya bisa membeli, menjual ketika orang yang memakai tanda antikris. Anda jangan pandang enteng hari-hari ini. Saya akan berikan nanti ya. Kita akan belajar nanti ya. Nah, yang ini diubahkan waktu penyingkiran kita diubahkan. Yesus datang kedua kali, yang masih hidup kita diubahkan. Yang di sini yang bertahan terus ya. Dianiaya tapi saudara bertahan, Yesus datang, saudara mati di sini nanti setelah 5 bulan penganiayaan itu, lalu saudara mati, saudara terus bertahan, maka saudara akan tetap juga masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Oke? Sampai di sini saudara ngerti ya. Jadi ini perumpamaan tentang 5 anak darah bijak, 5 anak darah bodoh, kemudian hamba yang baik dan hamba yang tidak baik. Kemudian pemisahan antara domba dan kambing. Sekarang kita masuk. Saudara lihat. Ya. Saya kasih gambarnya. Ya. Ini dunia. Ya, ini dunia. Kelompok domba adalah orang percaya. Terdiri dari 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Yang di sini yang bijak menikah dengan Kristus, disingkirkan di padang gurun, ini ditinggalkan di luar, masuk aniaya antikris. Kalau mereka bertahan, mereka juga akan diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Lalu mungkin saudara bertanya, Pak Gem, kalau nggak dipenuhi Roh Kudus kan nggak apa-apa. Yang penting kita bertahan di 3,5 tahun. Nanti saya akan sampaikan aniayanya itu seperti apa. Guru saya bilang begini, sangat-sangat sedikit kemungkinan untuk diselamatkan orang-orang yang tidak disingkirkan ini. Itu sebabnya saya mau mempersiapkan gereja Tuhan. Mulai hari ini saudara siap sedia. Karena waktu itu kalau datang, kita disingkirkan. Bilang kiri kanan, kamu harus disingkirkan. Amin. Amin. Oke, sekarang kita masuk. Saya nggak khotbah panjang-panjang.
Mengapa kita perlu siap sedia dan menjadi gereja yang berkualitas? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sudah di manakah posisi kita? Tahun ini tahun berapa? 2020. Tinggal 2 bulan. Hari ini tanggal 1 November. Lusa ulang tahun pernikahan saya. Ke 10 tahun. 9 ya, sampai lupa. Karena sudah pengen cepat-cepat Tuhan Yesus datang aja lah. Amin. Ada di posisi mana sekarang kita? Mari kita sama-sama belajar. Informasi pertama dari pelajaran peta zaman. Pelajaran peta zaman ini banyak yang lari. Tapi kita mengambil pelajaran peta zaman yang kalau beda pun cuman 3 atau 2 tahun. Oke? Nanti saya akan sampaikan lagi perhitungannya dari mana. Kita sekarang ambil yang perhitungannya dari Yesus disalibkan. Ya, ingat, informasi dari pelajaran peta zaman ini berupa tafsiran. Sama-sama bilang tafsiran. Tafsir itu bisa salah. Amin. Tafsir itu bisa melenceng. Tafsiran ya. Tapi kita perlu belajar. Karena Tuhan kasih indikasinya. Oke? Nah sekarang kita informasi dari pelajaran peta zaman ya. Ini tafsiran dari pelajaran peta zaman mengenai tahun penyaliban Yesus. Yesus itu disalib antara tahun 29 sampai 31 Masehi. Karena umur Yesus 30. Ya kan? Dia mulai melayani. 29 31 Masehi. Kalau kita tambah 29 tambah 2000 dapatnya 2029. Oke? Kemudian perhatikan saya saudara, jangan sampai kehilangan berkat hari ini. Kalau saya sampaikan saudara mes di sini, saudara tersingkir, saya nggak bertanggung jawab lagi sama kehidupan saudara. Karena Yeskiel bilang, ya, orang-orang kalau kamu berbuat dosa lalu kami tidak tegur, tidak diingatkan, saudara dibinasakan, nanti Tuhan marah kepada kami pelayan-pelayan Tuhan. Jadi saya harus sampaikan hal ini ya. 2029 kalau dia 29 kalau disalibkan pada tahun 29. Kalau dia disalibkan pada tahun 30 ya 2030. Kalau dia disalibkan pada tahun 31 maka tahun 2031. Ingat, ini tafsiran. Jangan nanti saudara bilang, wih Bapak Gembala Pendeta Donald sesat. No, tafsiran. Kita perlu belajar. Amin. Jadi informasi yang pertama yang kita dapati dari pelajaran peta zaman. Amin. Dari pelajaran peta zaman kita harus siap sedia. Informasi kedua sekarang. Informasi kedua dari perumpamaan pohon ara. Kita akan konekkan ya nanti tahun tadi, tahun 2029, 2030, 2031 kita akan konekkan. Ya, kita akan jabarkan, bandingkan. Dalam Matius pasal 24 tentang perumpamaan Tuhan Yesus dari pohon ara. Informasi kedua dari perumpamaan pohon ara. Ayat 29 saya baca, perhatikan ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Ini akan terjadi nih. Kiamat tuh begini. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran. Nah, dia mulai jelaskan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang pohon ara. Pelajari pohon ara itu.
Lihat pohon ara itu, kalau sudah mulai bertunas, ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, simpan ya, pohon ara, kemudian angkatan. Saya mau jelaskan dua, pohon ara dan angkatan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Informasi kedua tentang pohon ara. Pertanyaannya, siapa pohon ara ini? Mari kita cek dalam Yeremia pasal 24 ayat 5 sampai ayat 6. Kita cek. Sama-sama baca. Yeremia pasal 24 ayat 5 sampai 6. 1, 2, iya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabut. Siapa di sini? Pohon ara. Sama seperti pohon ara ini, buah ara yang baik ini, demikian aku akan memperhatikan siapa? Kebaikannya orang-orang Yehuda. Kita cek lagi. Hosea 9 ayat 10. Siapa itu pohon ara yang dimaksud? Sama-sama baca. 1, 2 ayat. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti yang mereka cintai itu. Saudara dapat jawaban? Siapa pohon ara di situ? Bangsa mana? Israel. Yesus melayani di Israel. Yesus disalib di Israel. Yesus waktu naik ke sorga dari Israel. Dan dia bilang begini kepada murid-murid. Di mana kamu malaikatnya bilang begini. Apa yang kamu lihat? Seperti yang kamu lihat dia naik dari Yerusalem. Dia naik ke sorga. Demikian dia akan kembali lagi. Kita harus belajar keadaan Israel. Karena pohon ara itu disebut. Pohon ara yang dimaksud perumpamaan Yesus itu adalah bangsa Israel. Pohon ara itu adalah bangsa yang merdeka. Kita lihat di dalam Yeremia, mereka ini kan dibuang nih. Ya kan? Dibuang, ditawan dan mereka tuh hampir habis. Bangsa Israel itu dibuang, catatan sejarah. Ini saya catat di bagian bawah. Catatan sejarah Israel hampir punah ketika diserbu dan ditawan oleh Nebukadnezar pada tahun 586 atau 606. Mereka itu ditawan, dihabisi mereka, hampir punah. Selama seperti itu. Dan pada tahun 1948, tanggal 14 Mei 1948, oleh David Ben Gurion, dia menyatakan Israel merdeka. Indonesia diproklamirkan oleh proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, 17 Agustus 1945. Ben Gurion juga, saudara, memproklamirkan Israel merdeka tahun 1948, 14 Mei. Jadi pohon ara yang bertunas itu bicara tentang kemerdekaan daripada Israel. Tahun berapa? 1900, simpan ya, 1948. Untuk pohon ara kita sudah jawab. Siapa pohon ara itu? Adalah orang Israel. Sekarang kita mau cari informasi tentang aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Angkatan yang mana? Ada penafsiran-penafsiran, satu angkatan itu katanya 40 tahun. Kita cek 40 tahun. Kenapa dibilang 40 tahun? Karena Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Ya kan? Lalu Daud, Salomo itu memerintah Israel 40 tahun. Satu angkatan itu 40 tahun, satu generasi. Kita tambah 1900 karena Alkitab bilang angkatan ini tidak akan berlalu. Angkatan mana? Angkatan 1948. Kita tambah 1948 tambah 40, dapatnya
1988. Tuhan belum datang. Betul? Tahun 88. Saya ingat, saya waktu itu 98 ini heboh sekali. Nah, lalu ada penafsiran satu angkatan itu 50 tahun. Karena dalam Alkitab ditulis 50 tahun, tahun pembebasan, tahun Yobel. Per 50 tahun. Kita tambah 1948 tambah 50 tahun dapatnya 1998. Sudah lewat. Saudara tahu, saya mau cerita. Waktu 1998 banyak orang jual tanah. Katanya Tuhan udah mau datang. Banyak waktu itu heboh saudara. Orang udah takut Tuhan udah mau datang. 1998. Penafsiran satu angkatan 40 tahun. Penafsiran satu angkatan 50 tahun. Dengan berlalunya waktu sudah tidak dipakai lagi. Tidak digenapi. Sekarang angkatan yang mana? Kita lihat sekarang yang ketiga. Apa yang Alkitab katakan mengenai umur rata-rata seorang? Perhatikan. Ada survei Israel menempati posisi ke-7. Umur rata-rata orang Israel mati itu umur 83 tahun. Ada survei. Nah, kita cek. Kita konekkan dengan Mazmur 90 ayat 10. Ini satu angkatan. Musa bilang begini, sama-sama baca. 1, 2, ya. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Saudara mau minta berapa tahun? Bulina sudah berdoa minta umur berapa tahun sama Tuhan? Belum. Pak Bungi? Nggak tahu. Pak boleh minta Pak. Nah, Tuhan bilang masa kita 70 sampai 80. 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi kalau lewat 80, aduh itu ciaklak punya itu. Udah kesukaran katanya. Tapi kita lihat Bapak Palit ya. 84 apa 85. Wih, masih ngebut loh saudara. Minggu lalu saya kejar-kejaran mobil dengan dia. Wih, ke Kijang dari Tanjung Pinang. Ngebut dia. Ya. Nah sekarang kita tambahkan yang paling tinggi 83. 1948 tambah 83 jatuhnya di 2031. Mana dia tadi? Nah, kalau kita hitung dari peta zaman ya, informasi dari peta zaman itu agak connect. Ya, agak connect saudara ya. Dihitung dari kematiannya Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus tahun 29 atau sampai tahun 31 Masehi, maka ditambah 2000 maka jadi 2031. Nah, kalau kita hitung tadi angkatan ya tentang satu angkatan sesuai dengan apa yang Musa sampaikan. 70 sampai 80 jatuhnya 2031. Saya mau bilang sama saudara. Ini kan bicara tentang kedatangan Tuhan. 2000. Ini penafsiran, sekali lagi penafsiran saudara bisa saja melenceng. Tapi Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Sebelum kedatangan Tuhan tadi saya jelaskan. Antikris berkuasa 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun baru Tuhan datang. Nah kalau 2031 kurang 3,5 tahun jatuhnya di berapa? Tahun berapa? 2027,5. Kalau kita ambil yang umur yang 2029 kurang 3,5 tahun. 25,5. Saya mau tanya sama saudara. Saudara sudah siap? Yang sudah siap angkat tangan dong. Banyak yang enggak siap ya. Saudara, tugas kita siap sedia. Saya coba renungkan ketika suara itu datang lewat komik. Persiapkan jemaat. Apa yang harus aku persiapkan? Tuhan bicara jelas.
Hati. Ayat terakhir. Hati. Mari kita baca Matius 5 ayat 8. Ayo baca sama-sama. Ayo semuanya baca sama-sama. Kuat-kuat. 1, 2, iya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata suci saya lihat dalam, saya coba teropong dalam bahasa aslinya. Bersih. Tidak ada kotoran. Tidak ada dendam. Tidak ada marah. Kalau minggu lalu kita belajar soal kemarahan. Tuhan bilang orang yang suci hatinya yang akan bisa melihat Allah. Yuk jemaat Tuhan, saya dorong sebagai gembala, mulai saat ini kita mempersiapkan hati kita. Ada alasan-alasan untuk saya marah. Saya sempat bersaksi sama Bu Lina. Tapi ketika Tuhan sampaikan sesuatu kepada saya bilang, Tuhan, meskipun hati saya sudah tersakiti, aku mau mengampuni, mau lepaskan pengampunan. Tuhan mau menilai hati. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 ayat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, kalau engkau masih suka bohong, hari ini bertobat. Persiapkan hatimu menyongsong kedatangan Tuhan. Kita nggak tahu kapan dia datang. Haleluya. Dia akan datang ketika antikris mulai berkuasa. Informasi terakhir, nanti di pemuritan saya bagi. Saudara pernah dengar berita? Apa yang PBB mau lakukan tahun 2030? Sudah dengar? PBB punya planning 2030 one world. Satu dunia, satu mata uang, semua satu sistem. Itulah yang Alkitab bilang, penguasa dunia bangkit, antikris nanti nongol, gereja Tuhan akan disingkirkan. Jadi kalau saudara belajar indikasi-indikasi, saya waktu mulai belajar indikasi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan percayakan saya untuk bangun, saya bangun. Tapi dalam hati saya tetap waspada. Saya cuma mau pesan sama Pak Amai, bekerja waspada. Bekerja betul untuk cari makan, tetapi tetap siap sedia. Amin. Pak Asun, Pak Jul, Pak Bungi, Pak Tim, bekerja silakan. Sambil bekerja tapi tetap siap sedia. Amin. Karena Alkitab gambarkan jelas. 2 orang di padang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Artinya yang 1 bekerja, sama-sama bekerja, tapi 1 tidak bersedia. 1 tetap bersedia sambil bekerja. Jangan jadi tipe yang tidak bersedia. Jadilah tipe yang bersedia, yaitu 5 anak darah bijak. Pesan saya, kalau engkau nggak bersedia, engkau tidak tersingkir. Seperti pesan saya di anak-anak GFG. Dan itu pesan guru eskatologi saya. Guru peta zaman saya. Dia bilang begini. Kalau engkau tidak tersingkir, pesan saya, bertahan di situ. Biar bertahan dalam penganiayaan. Supaya engkau masuk surga. Tapi dia tutup dengan kalimat begini. Kalau lihat dia punya penganiayaan, tidak ada satu orang yang bisa bertahan. Nanti saya akan bagikan tentang penganiayaan, model penganiayaannya gimana. Nah, Tuhan bicara, kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Kita akan banyak nanti belajar tentang peta zaman, belajar tentang akhir zaman. Saudara siap untuk belajar akhir zaman ya? Yang tidak ikuti pemuritan, saudara saya mau bilang, ikut pemuritan. Enggak cukup engkau jadi gereja yang biasa-biasa. Engkau harus jadi berkualitas. Saya mau pesan saudara, karena saya harus sampaikan, nanti akan ada pemisahan. Domba dan kambing, 5 anak darah bodoh, 5 anak darah bijak, lalu hamba yang baik dan hamba yang jahat. Tuhan tolong kita, ketika kita sampaikan, ketika kita dengar firman ini, mulai siap sedia. Ada yang bilang, oh kalau 2031 kan masih lama lagi, 10 tahun lagi. Saya bilang 10 tahun lagi engkau bisa jaga hati. Ada orang berpuluh-puluh tahun gak bisa bersih hatinya, tetap marah, tetap gak bertobat, saudara. Amin.
Ada orang begitu bangga, saya sudah 50 tahun iring Tuhan, tapi karakternya nggak benar. Apakah dengan 10 tahun engkau bisa berubah? Tuhan tolong kita. Amin. Kita menjadi gereja yang siap sedia. Katakan siap sedia. Para pemusik, para pelayan-pelayan Tuhan. Ayo, para singer, maju ke depan. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sabar bila ku adanya hanya karena anugerah, karena kekuatanku. Dari awal pujian dan syukur, pujian dan syukur